Untuk menjelaskan hukum kekekalan energi mekanik, kita perhatikan animasi dari seseorang atau benda yang jatuh bebas. Saat benda atau seseorang, kita anggap ini adalah suatu benda, pada saat benda ini berada di posisi sini, yaitu kita misalkan posisi A, benda tersebut mempunyai ketinggian yaitu H1 ya. Jadi diukur dari acuan kita adalah tanah. Jadi di sini sampai sini adalah H1. Dan kecepatannya adalah V1. Nah, di sini terlihat bahwa kecepatannya yaitu 0 meter per second dan ketinggiannya adalah H1 apabila dia berada di posisi di sini. Apabila benda ini berjalan ke bawah, maka kecepatannya akan semakin bertambah dan ketinggiannya pun semakin berkurang dihitung dari acuan tanah di sini. Jadi, semakin dia ke bawah, benda ini meluncur ke bawah, berarti ketinggiannya semakin kecil dan kecepatannya malah semakin besar. Di sini kita lihat untuk mempermudah melihat gerakan benda ini. Ini adalah grafik dari misalkan energi kinetik ya. Ini adalah grafik batang dari energi kinetik dan di sini terlihat energi potensial. Pada saat dia posisinya di atas, energi potensialnya sangat tinggi ya. Dilihat dari gambar grafiknya. Tetapi dengan semakin menurunnya atau jatuhnya benda ini, energi potensialnya akan semakin turun dan energi kinetiknya akan semakin naik. Di sini terlihat bahwa energi potensialnya menurun dan energi kinetiknya meningkat ya. Kita misalkan ini adalah posisi benda pada saat di kondisi pertama ya. Kita misalkan di sini ada V1 dan di sini adalah H1. Nah, kemudian kita misalkan bola benda di sini yaitu dari sini sampai sini adalah H2 dengan kecepatannya yaitu V2. Dari kondisi 1, di sini kondisi 1 dan ini adalah kondisi 2, sebuah benda berada. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat atau W dari kedudukan pertama ke kedudukan kedua itu sama dengan pengurangan dari energi potensialnya. Ya, karena energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian atau kedudukan benda. Terlihat di sini bahwa V1-nya dari H1 mengalami pengurangan menjadi ketinggiannya H2. Sehingga usahanya yaitu EP1 dikurang dengan EP2. Usaha yang dilakukan oleh gaya konstan untuk memindahkan benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Sehingga kita bisa menuliskan rumus W-nya yaitu sama dengan EK2 dikurang EK1. Jadi sekali lagi kita ulang, usaha yang dilakukan oleh gaya berat W dari kedudukan ke-1 di sini ke kedudukan kedua itu sama dengan pengurangan energi potensialnya ya. Dan usaha yang dilakukan oleh gaya konstan untuk memindahkan benda ini dari kondisi 1 ke kondisi kedua itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Penulisan dari di sini dimulai dari EP1 dikurang EP2 karena nilai dari energi potensial 1 yaitu hasilnya lebih besar daripada energi potensial yang kedua. Dan kecepatan energi kinetik yang kedua ternyata lebih besar daripada energi kinetik pertama ya. Kita bisa tahu bahwa energi kinetik pertama pada saat posisi berada di sini yaitu kondisi 1 dia tidak memiliki kecepatan awal, tetapi semakin dia ke bawah dia memiliki kecepatan yang semakin besar. Jadi ini kita menulisnya terbalik ya. EK2 dikurang EK1 untuk EP, EP1 dikurang EP2. Sehingga kalau kita gabungkan dari persamaan ini, kita bisa menulisnya W itu sama dengan W. Jadi maksudnya kita substitusi ini sama ini. Jadi EP1 dikurang EP2 itu sama dengan EK2 dikurang EK1. Kita kumpulkan yang kondisi pertama dengan kondisi pertama. Jadi EP1 di sini minus EK1 kita pindahkan menjadi plus EK1 sama dengan ini min EP2 kita pindah jadi plus EP2 ditambah EK2. Sehingga kita memperoleh hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi menyatakan bahwa
Dalam suatu sistem yang terisolasi, maksudnya yaitu pada sistem itu hanya bekerja gaya berat dan tidak ada gaya luar yang bekerja. Besar energi mekanik, besarnya selalu tetap. Jadi kesimpulannya, dalam hukum kekalahan energi mekanik suatu benda selalu tetap. Kalau energi kinetiknya bertambah, maka energi potensialnya menurun, dan begitu pula sebaliknya. Nah, bagaimana misalnya ada gaya luar pada suatu sistem? Gaya luar itu misalnya yaitu gaya gesek udara atau gaya gesek lantai atau gaya rem. Maka hukum kekalahan energi mekanik tidak berlaku. Misalkan ini adalah ilustrasi dari benda jatuh ke bawah. Selain gaya berat, kita buat di sini W. Selain gaya berat, ternyata ada gesekan udara yang arahnya ke atas. Ini adalah W luar kita anggap. Jadi di sini kita bisa membuat persamaannya, yaitu untuk W, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya berat, kita misalkan W berat itu sama dengan EP1 dikurang dengan EP2 ya. Di sini adalah kondisi pada saat dia ketinggiannya H1 dan di sini adalah pada saat ketinggiannya H2. Nah, tetapi usaha yang dilakukan oleh resultan gaya sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi kita buat W-nya W luar ditambah W berat. Ingat di sini penjumlahan. Sebenarnya usaha itu bukanlah termasuk besaran vektor. Jadi tanda ke atas tanda ke bawah ini bukan menunjukkan arah plus minusnya. Jadi karena dia bukan termasuk besaran vektor, total usahanya yaitu usaha luar ditambah dengan usaha berat. Itu sama dengan EK2 dikurang EK1. Ingat di sini yang perlu kita perhatikan bahwa untuk usaha dari gaya berat yaitu rumusnya hanya EP1 dikurang EP2. Karena definisi dari energi potensial yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh kedudukan benda tersebut ya. Jadi hanya berpengaruh pada kedudukan benda tersebut. Tetapi untuk energi kinetik, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh gerakannya ya. Dan gerakannya ini dipengaruhi oleh gaya luar dan gaya berat. Kalau kita masukkan jadinya W luar ditambah W beratnya kita ganti dengan ini ya, EP1 dikurang EP2 sama dengan EK2 dikurang EK1. Jadi W luar sama dengan EK2 dikurang EK1 dikurang EP1 ditambah EP2 ya. Kita memindahkan ini ke ruas kanan. Jadinya EK2 ditambah EP2 dikurang EP1 ditambah EK1. Di sini adalah energi mekanik kedua dikurang energi mekanik ke-1. Jadi sama dengan perubahan dari energi mekanik. Jadi usaha luarnya yaitu sama dengan perubahan energi mekanik.